Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai senyawa dan unsur dari zat padat. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Farmasi 1C dengan anggota Saya Amanda Fitria Paramita. Saya Cipta Mauli. dan saya Fiskaulia Una. Definisi kalium. Kalium atau juga disebut potasium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang K dan nomor atom 19. Dari bahasa Neo-Latin kalium. Ia pertama kali diisolasi dari potas, abu tanaman, asal nama bahasa Inggrisnya. Dalam tabel periodik, kalium adalah salah satu logam alkali. Ion kalium diperlakukan untuk fungsi semua sel hidup. Transfer ion kalium melalui membran sel saraf diperlukan untuk transmisi saraf normal. Kekurangan dan kelebihan kalium masing-masing dapat mengakibatkan banyaknya kelainan, termasuk irama jantung yang abnormal dan berbagai kelainan elektrokardiografi atau EKG. Buah dan sayuran segar adalah makanan sumber kalium yang baik. Tubuh merespons masuknya kalium makanan yang meningkatkan kadar kalium dengan menggeser kalium dari luar ke dalam sel dan meningkatkan ekskresi kalium oleh ginjal. Kalium memiliki simbol K, nomor atom 19, konfigurasi elektron 4s1, massa atom 39,0983, jari-jari atom 227 pikometer, bilangan oksidasi 1 oksidasi basa kuat, dan memiliki periode 4. Sifat fisika kalium. Kalium adalah logam berdensitas paling rendah kedua setelah litium. Ia adalah padatan lunak dengan titik keleleh rendah dan mudah dipotong dengan pisau. Kalium yang baru dipotong berwarna keperakan, tapi mulai muncul noda abu-abu segera saat terpapar udara. Dalam uji nyala api, kalium dan senyawanya memancarkan warna ungu dengan panjang gelombang puncak emisi 766,5 nanometer. Selanjutnya, sifat kimia kalium. Atom kalium netral memiliki 19 elektron, satu lebih banyak daripada konfigurasi gas mulia argon yang sangat stabil. Oleh karena itu, dan energi ionisasi pertamanya yang serendah 418,8 kJ per mol, atom kalium lebih cenderung kehilangan elektron terakhir sehingga bermuatan positif daripada mendapatkan satu elektron untuk memperoleh muatan negatif. KSR 600 yaitu sediaan tablet yang mengandung potasium klorida atau juga disebut dengan KCl. KSR 600 digunakan untuk membantu mengobati dan mencegah hipokemia atau disebut juga dengan menurunnya kadar kalium di dalam darah. KSR 600 bertindak sebagai pengganti ion-ion kalium elektrolit. Selain itu juga, KSR 600 dapat digunakan sebagai sumber kation. Kation utama dari cairan intraseluler penting untuk pemeliharaan asam basa dan keseimbangan cairan dan elektrolit sel. Keterangan dari KSR 600 diantaranya yaitu untuk golongan masuk ke dalam golongan obat keras. Lalu kelas terapinya yaitu elektrolit, kandungannya yaitu KCl 600 mg. Untuk bentuknya yaitu tablet salut, selaput lepas lambat. Satuan penjualnya yaitu strip. Untuk kemasan strip atau 10 tablet. Farmasi merek Indonesia, PT atau harganya yaitu sekitar Rp31.000 sampai Rp56.000 per stripnya. Selanjutnya yaitu kegunaan. KSR 600 digunakan perawatan dan pencegahan hipokemia dengan dosis dan cara penggunaan KSR 600 merupakan obat yang termasuk ke dalam golongan obat keras, sehingga pada setiap pembeliannya harus menggunakan resep dokter. Selain itu, dosis KSR 600 juga harus dikonsultasikan
dengan dokter terlebih dahulu sebelum digunakan. Karena dosis penggunaannya berbeda-beda setiap individu tergantung berat tidaknya penyakit yang diderita. Untuk dosisnya yaitu 1-2 tablet diminum 2-3 kali sehari. Cara penyimpanannya, simpan di tempat yang kering di bawah suhu 30 derajat Celcius. Efek sampingnya yaitu diantaranya mual, muntah, perut kembung, sakit perut, diare, dan bahkan bisa sampai pendarahan gastrointestinal. Kontraindikasinya yaitu hindari penggunaan pada pasien dengan kondisi gagal ginjal lanjut, hiperkalemia, penyakit Addison yang tidak diobati, dehidrasi akut, interaksi obat, peningkatan risiko hiperkalemia dengan penghambat AC, siklosporin, diuretik hematka misalnya, spironolakton, triamteren, atau amilorida. Untuk kategori kehamilan, menurut Badan Pengawasan Obat dan Makanan Amerika Serikat atau FDA, mengkategorikan KSR 600 ke dalam kategori C, studi pada hewan telah menunjukkan efek buruk pada janin, atau teratogenik atau embryosidal atau juga lainnya. Dan tidak ada studi terkontrol pada wanita atau studi pada wanita dan hewan tidak tersedia. Obat diberikan hanya jika manfaat yang diperoleh lebih besar dari potensi resiko pada janin. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kelompok 7 akan memaparkan mengenai unsur kimia dari kalium. Kalium atau potasium adalah suplemen mineral untuk mengatasi hipokalemia atau defisiensi kekurangan dari kalium. Kalium sangat berperan penting dalam menjaga kesehatan jantung, ginjal, saraf, dan mengatur keseimbangan tubuh serta kontraksi otot. Secara alami, kebutuhan akan kalium dapat dicukupi dengan rutin dengan mengkonsumsi pisang, brokoli, kacang-kacangan, kentang, daging ayam, sapi, ikan, susu, dan sereal. Selain itu, kalium juga didapatkan dalam bentuk suplemen tablet dan cairan suntik. Suplemen kalium diberikan kepada penderita hipokalemia yang tidak bisa memenuhi kecukupan asupan nutrisinya dari makanan. Hipokalemia merupakan kondisi rendah kadar kalium di dalam tubuh. Kondisi ini beresiko dialami oleh seseorang yang sedang mengkonsumsi obat diuretik atau sedang mengalami diare, muntah-muntah, kecanduan alkohol, penyakit Crohn, dan gangguan makanan. Merek dagang kalium sangat banyak di pasaran. Biasanya terdapat di obat paten, yaitu ada Aspar, GNC Potasium, Gluconet, Kalipar, KSR 600, Otsu KCl 7,46, potasium klorid, potasium L-asparte. Sumber kalium menurut angka kecukupan gizi atau AKG yang diatur oleh Kementerian Kesehatan Indonesia, orang dewasa membutuhkan kalium sebanyak 4.700 mg per harinya, di mana kita dapat mendapatkan asupan potasium yang cukup dalam sehari dari sumber makanan kalium seperti kacang-kacangan, kentang, buah kering yaitu seperti kismis, aprikot, sayuran hijau seperti bayam, brokoli, buah-buahan seperti alpukat, jeruk, pisang, tomat, buah bit, dan kacang almond. Protein hewani kita dapat mengambil seperti ayam dan ikan salmon, serta yogurt. Ada beberapa manfaat dari kalium, yaitu dapat menyeimbangkan kadar gula darah,
dapat memelihara kesehatan tulang, dapat meningkatkan fungsi sistem saraf, dapat mengurangi risiko stroke dan penyakit jantung, dapat menjaga keseimbangan cairan tubuh, dapat menyebabkan pembentukan batu ginjal, serta dapat menjaga massa otot. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.